Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama Kalisa dan Ibu. Iya. Pagi ini kita mau ngapain, Kak? Mau buat konten lanjutan tentang kisah Nabi. Iya. Part yang ke-5. Ada Nabi apa aja ya, Kak? Yuk. Nabi Ishak dengan Nabi Yakub. Masih berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah lama menikahi Siti Sarah, tetapi Allah belum memberikan mereka keturunan. Hingga suatu hari malaikat Jibril datang. Dia mengabarkan berita gembira kepada Siti Sarah. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim itu memiliki istri namanya Siti Sarah, tapi dia tidak cepet-cepet hamil, mengandung. Kenapa? Karena belum diberi rezeki oleh Allah. Makanya ini Nabi Ibrahim memperistri Siti Hajar juga dan memiliki anak namanya Ismail. Nah, dengan Siti Sarah ini Nabi juga akan memiliki anak, tapi saat ini belum diceritakan di sini ya. Nih, wahai Siti Sarah, kamu akan mempunyai keturunan, kamu akan mengandung anak yang didamba selama ini, kata malaikat Jibril. Siti Sarah tersenyum tidak percaya. Kini usianya sudah tidak muda lagi. Suaminya Ibrahim, Nabi Ibrahim telah berusia 120 tahun. Zaman dulu, zaman Nabi kan usianya memang lama-lama kan? Nah, sedangkan Siti Sarah umurnya 90 tahun. Mustahil bila dia mengandung seorang anak. Zaman dulu kan gitu. Nabi umurnya memang banyak. Siti Sarah, mana mungkin aku hamil sedangkan usiaku dan usia suamiku tidak muda lagi, kata Siti Sarah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, kata malaikat Jibril. Tapi kenapa tidak? Nih, beberapa hari kemudian Siti Sarah hamil. Betapa bahagianya Siti Sarah karena selama hidupnya dia sangat mendambakan seorang anak. Dia menerimanya dengan senang hati meski usia sudah sangat tua. Hari demi hari dijalani Siti Sarah dengan penuh kesabaran. Tak bosan dia berdoa untuk kelancaran dan keselamatan bayinya. Setelah beberapa bulan, Siti Sarah melahirkan seorang putra yang diberi nama Ishak. Nah, jadi ceritanya Ishak dan Ismail itu kakak beradik tapi beda ibu. Oke, berarti saudara satu bapak, beda ibu. Nih, Bapaknya Ibrahim, sama-sama bapak Ibrahim. Nikah nih bayi Ishak. Subhanallah, terima kasih ya Allah, anak yang kami dambakan selama ini telah hadir di tengah-tengah kami, kata Siti Sarah sangat senang. Nih, dia berdoa kepada Allah. Ishak tumbuh menjadi seorang anak yang saleh dan berbakti kepada orang tua. Ketika besar, Ishak meneruskan tugas ayahnya berdakwah. Ketika usia Ibrahim semakin tua, Ishak belum juga menikah. Ibrahim tidak mengizinkan Ishak menikah dengan wanita Kan'an. Kan'an itu di kaumnya sini ya, karena masyarakatnya tidak mengenal Allah. Karena masyarakatnya masih menyembah berhala. Masyarakat Kan'an, kaum Kan'an. Akhirnya seorang pelayan membawa seorang wanita dari Haran, Irak untuk dinikahkan dengan Ishak. Nama wanita itu adalah Rafqah binti Batuwail bin Nahur. Akhirnya dengan restu sang ayah, Ishak pun menikah dengan Rafqah. Setelah 10 tahun menikah, barulah pasangan ini mendapatkan keturunan. Rafqah melahirkan anak kembar yang diberi nama Al-Ais dan Yakub. Ini siapa? Ini Nabi Ibrahim. Dari Ishak inilah lahir nabi-nabi Bani Israel. Di usia ke-180 tahun Nabi Ishak meninggal. Oh, ini Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak nanti ceritanya memiliki anak bernama Yakub. Anak kembar Yakub dengan Ais. Nah, ini berikutnya nanti kita cerita tentang Nabi Yakub. Ternyata anaknya Nabi
Kita sudah menyelesaikan kisah tentang Nabi Ishak alaihissalam. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Salam. Gimana kisahnya? Yakub adalah putra kedua dari Nabi Ishak. Dia dan saudara kembarnya Ishu tidak rukun seperti layaknya saudara kembar. Jadi mereka bermusuhan. Ishu iri terhadap Yakub yang lebih disayangi dan dimanja ibunya. Keadaan semakin buruk ketika Ishu mengetahui bahwa hanya Yakub yang didoakan dan diberkahi ayahnya. Yakub merasa tidak nyaman ketika berkumpul bersama keluarga karena Ishu selalu menyindir dan menunjukkan sikap kasar kepadanya. Bahkan Ishu pun mengancam Yakub. Ayah, apa yang harus kulakukan pada Ishu? Dia selalu berbuat kasar kepadaku, kata Nabi Yakub. Bahkan dia mengancam bahwa aku dan anak cucuku akan menjadi musuhnya, kata Yakub. Anakku, ayah khawatir jika meninggal nanti kamu terus diganggu kakakmu. Karena itu pergilah menuju ke padan Aram di Irak. Temuilah Laban bin Batu'il. Semoga kamu dinikahkan dengan putrinya. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalananmu, kata Nabi Ishak. Berarti yang jahat itu kakaknya Nabi Yakub. Berarti Nabi Ishak. Bukan, Nabi Ishak itu kan ayahnya. Oh iya. Isu, saudara kembar. Sesuai dengan petunjuk sang ayah, Yakub pun pergi menuju ke Padan Aram. Setelah mempersiapkan segala keperluan, Yakub pun segera berangkat. Semoga Allah melindungi perjalananku, kata Yakub. Dia terus berjalan dengan penuh semangat. Akhirnya Yakub meninggalkan rumah biar tidak ini oleh kakaknya. Dia merantau ke negeri. Perjalanan yang panjang melewati gurun Sahara tidak menyurutkan langkah Yakub. Dia bertekad untuk menjauhi dari kakaknya yang selalu memusuhinya. Lihat nih. Ketika lelah, dia beristirahat hingga akhirnya Yakub tertidur pulas. Dalam tidurnya, Yakub bermimpi mendapat rezeki yang berlimpah serta kehidupan yang aman dan damai. Tiba-tiba Yakub terbangun. Astagfirullah, ternyata hanya sebuah mimpi, kata Yakub. Dia berharap mimpinya itu menjadi kenyataan. Tak lama Yakub melanjutkan perjalanannya. Siang malam dia lalui dengan penuh kesabaran. Akhirnya Yakub tiba di Padan Aram, negeri Padan. Dia menanyakan lokasi rumah Laban kepada seorang wanita tua. Oh, Tuan Laban, tanyalah pada gadis yang menggembala itu, kata wanita tua. Terima kasih, Bu, kata Yakub. Lalu Yakub berjalan mendekati seorang gadis yang sedang menggembala. Apakah kamu tahu di mana rumah Laban? Tanya Yakub. Gadis itu mengangguk. Kemudian gadis yang bernama Rahil itu dengan ramah mengajak Yakub menemui Laban. Alangkah bahagianya hati Laban bertemu dengan anak saudaranya. Setelah sekian tahun, baru kali ini dia bertemu dengan keponakannya. Mereka pun berpelukan melepas rindu. Sungguh, aku sangat merindukanmu, kata Laban. Yakub senang dan bahagia mendapat pengakuan dan penerimaan pamannya. Demikian juga Laban, dia menganggap Yakub seperti anaknya sendiri. Setelah beristirahat, Yakub menceritakan semuanya kepada pamannya. Dia pun menyampaikan pesan ayahnya agar dinikahkan dengan putri Laban. Laban setuju untuk menikahkan Yakub dengan putrinya, tetapi syaratnya Yakub harus bekerja membantunya selama 7 tahun. Yakub pun setuju. Sejak itu Yakub bekerja di peternakan besar milik Laban. Setelah berlangsung selama 7 tahun, barulah Yakub menagih janjinya untuk dinikahkan dengan putri Laban. Laban pun mengabulkan janjinya. Yakub dinikahkan dengan Laiyah. 7 tahun berikutnya Yakub dinikahkan dengan Rahil sebagai hadiah untuk kedua putrinya. Putrinya dua-dua itu namanya Laiyah dan Rahil. Laban menghadiahkan 2 orang hamba sahaya. Yakub pun mempunyai 12 orang anak. Dari ibunda Rahil lahirlah Yusuf dan Bunyamin. Demikian ya cerita tentang Nabi Yakub alaihissalam. Ya, kita sudah menyelesaikan ya tentang Nabi
Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam. Nanti insya Allah kita lanjut dengan part yang ke-6 tentang apa Ishak, Yakub, Yusuf dan Ayub. Oke. Udah dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.